tutorial. Kali ini aku akan memberikan tutorial cara melakukan overlay peta. Bahan yang perlu kita siapkan adalah data SHP di dua wilayah, di satu wilayah yang sama namun di tahun yang berbeda. Ini aku menggunakan SHP daerah DKI Jakarta di tahun 2009 dan 2019. Caranya yang perlu kita lakukan adalah kita memasukkan data tersebut di sini. Kita cari terlebih dahulu datanya, lalu kita masukkan. Oke, ini yang 2019, terus kita masukin lagi yang 2009. Udah masuk semua yang tahun 2009 dan 2019. Selanjutnya kita ubah proyeksinya menjadi proyeksi 49S. Caranya dengan kita klik geoprocessing, terus kita pilih Arts Toolbox. Selanjutnya kita pilih Data Management Tools. Terus kita pilih yang Projection and Transformation, terus yang Project. Nah, nanti muncul tampilan kayak gini, terus kita drag yang tahun 2009 dulu di input dataset. Oke, kalau udah kita ganti tempat penyimpanannya itu bebas mau di mana. Misalnya aku kasih nama Tuplah DKI 49S 2009. Oh, gini aja ya. 49S. Kita save, terus koordinat sistemnya kita ganti di WGS 49S. Kita klik OK, terus kita klik OK lagi. Nah, kalau udah kita masukin datanya yang udah kita ganti ke zona 49S, caranya dengan add data, terus kita cari di tempat penyimpanan kita tadi. Nah, ini baru masuk ya, baru selesai di program. Kalau nanti berhasil itu akan ada tanda checklist atau centang hijau kayak gini. Terus udah muncul secara otomatis. Oke, ini yang 2009, terus kita lanjut yang 2019. Caranya sama, geoprocessing, Arts Toolbox, terus nanti kita pilih Data Management Tools, terus ke Projection and Transformation, terus yang Project. Terus kita drag data kita yang 2019. Oke, selanjutnya kita cari tempat penyimpanan dan kita namai. Terus jangan lupa diganti koordinatnya jadi 49S. Kalau udah kita klik OK, terus kita tunggu ini terlebih dahulu sampai muncul tanda centang hijau. Nah, kalau udah nanti datanya akan muncul di sini. Nah, ini kan yang udah kita ganti koordinatnya. Terus yang ini, yang dua tadi bisa kita remove.
jadi tinggal yang udah kita ganti jadi 49S. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kita akan melakukan intersect. Caranya dengan klik geoprocessing, terus kita pilih intersect. Nah, habis itu kita masukin 2 data tadi yang udah di solve, yang tahun 2009 dan 2019. Kita masukin barengan kayak gini, terus kita simpen dan ganti namanya. Misal kita namai inter, terusnya yang udah di intersect 2009 2019. Kalau udah kita save. Ini udah ya, terus kita klik OK di sini. Oke, kita tunggu prosesnya lagi. Nah, kalau udah muncul tanda kayak gini berarti sudah berhasil di intersect. Nah, terus yang data yang sebelum-sebelumnya itu kita matiin aja, atau juga boleh di remove, bebas. Tapi yang kita aktifin tuh hanya yang udah kita intersect aja. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan melakukan namanya proses algoritma. Caranya kita klik kanan di layer atau save file inter ini tadi. Terus selanjutnya kita pilih open attribute tabel. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini, muncul tabel kayak gini. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik tabel option, terus kita ke add field. Nah, terus kita namai, misal namanya perubahan lahan. Oke, kita singkat aja, terus tipenya kita ganti text. Kalau udah kita klik OK. Oh, ini ada kesalahan ya, jadi kita harus kasih tanda apa namanya? Ini kayak gini, baru kita save, baru bisa di save. Nah, kalau udah nanti akan muncul tabelnya di sini, perubahan lahan. Nah, kalau selanjutnya kalau udah muncul, kita klik tabel ini, tabel perubahan lahan. Selanjutnya kita klik kanan, terus kita field kalkulator. Nah, nanti muncul tampilan kayak gini. Terus kita masukin rumusnya. Tadi karena kita yang 2009 pakai folder path, kita klik 2 kali di folder path. Terus selanjutnya kita masukin rumusnya. Rumusnya itu kita tambahin simbol dan, terus petik 2, habis itu kita tambahin strip, terus habis itu petik 2 lagi, terus dan lagi. Habis itu kita masukin yang field legenda, karena tadi yang 2019 kita pakai fieldnya itu legenda. Oke, kalau udah kita klik OK. Dan nanti proses proses kalkulasinya itu akan berjalan. Terus kita tunggu aja. Oke, terus yang ini kita klik OK. Nah, kalau udah nanti akan muncul di sini di tabel perubahan lahan. Tadi kan kosong. Terus sekarang udah muncul keterangan-keterangannya. Oke, udah kayak gini.
kalau udah muncul tampilan kayak gini, kita X dulu aja, kita close dulu tabelnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke geoprocessing, terus kita dissolve lagi, terus kita masukin data yang kita enter tadi. Tujuannya dissolve itu buat menyederhanakan tabel-tabel yang ada di atribut tadi, di data atribut. Nah, kalau udah kita ini ya, muncul kayak gini ya. Terus kita simpan data kita di mana bebas. Misal kita namai yang enter tadi dissolve, kita tambahi dissolve di depannya dis gitu aja. Oke, kalau udah kita save. Terus yang ini kita centang yang perubahan lahan. Jadi tadi kan di tabel atribut ada banyak sekali tabel, ada FID D99, ada folder path, ada legenda. Nah, sedangkan yang kita perlukan itu kan hanya yang tabel perubahan lahan. Jadi yang kita checklist itu yang perubahan lahan aja. Nah, kalau udah, selanjutnya kita klik OK. Terus kita tunggu prosesnya. Nah, udah checklist hijau artinya udah berhasil, dan di sini juga udah muncul di layar sepel yang disinter 2009-2019. Terus yang tadi, yang ini kita nonaktifkan aja. Jadi yang aktif yang udah dissolve tadi. Terus habis itu kita atur luasannya dengan cara klik kanan. Terus kita pilih open attribute tabel. Terus kita pilih atau kita klik tabel option. Ini. Selanjutnya pilih add field. Terus kita namai. Nah, kalau udah nanti kan muncul tampilan kayak gini. Terus namanya itu kita namai bebas, misal kita namai area. Terus tipenya kita pilih yang double. Terus kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel baru di sini, tabel area. Ini nanti fungsinya untuk mengetahui luasan atau luasan tiap penggunaan lahan ini. Kayak gitu. Nah, terus langkah selanjutnya untuk mengetahui luasannya, kita klik area ini, terus kita klik kanan. Setelah itu kita pilih yang kalkulator geometri. Nah, kalau udah nanti akan muncul tampilan kayak gini. Terus yang ini propertinya udah bener ya, area. Terus nih koordinatnya ini akan otomatis muncul. Kalau tadi koordinatnya udah bener, jadi udah bener UTM zone 49S. Terus untuk unitsnya itu udah bener square meter. Kalau udah bener kita klik OK. Nah, nanti akan muncul nih di tabel area. Ini ada keterangan luas tiap-tiap penggunaan lahan, itu luas daerahnya itu berapa, akan muncul di sini. Selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah ini kita X dulu, terus ke yang dissolve tadi kita klik kanan. Setelah itu ke properties, terus kita ke menu simbologi, terus ke kategoris. Oke, kalau udah kita ganti yang value fieldnya. Ini udah bener ya, ini udah bener. Kalau misal tadi masih area, kita ganti yang perubahan lahan. Kalau
kalau udah kita klik add all values. Nah, nanti akan muncul kayak gini simbologi tiap-tiap penggunaan lahan itu akan berbeda kayak gitu. Kalau udah kita klik OK. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Jadi ada perbedaan warna untuk masing-masing penggunaan lahan. Terus kalau udah tadi kan udah muncul perbedaan warnanya, dan di layarnya juga udah muncul nama-namanya. Nah, kalau misalnya ini namanya terlalu kepanjangan kayak gini, penutupan lahan 2019 feature sawah bla bla bla, kita bisa sederhanain namanya dengan cara kita klik kanan di file inter tadi, terus kita klik open atribut tabel, terus selanjutnya kita pilih editor di sini, terus kita klik start editing. Selanjutnya kita hapus aja ini yang di depan. Kita hapus semuanya. Nah, ini caranya ngapus masih sederhana. Kita harus hapus satu-satu ya. Nah, kalau udah kita rapiin semua, kita singkat-singkat semua namanya, terus kita klik editor lagi, terus stop editing, terus kita save. Nah, udah jadi lebih singkat namanya. Nah, di sini dapat kita lihat perubahan penggunaan lahan, misalnya ini yang antara 2009 dan 2019 selama 10 tahun, itu yang tadinya misalnya hutan mangrove itu tetap hutan mangrove, terus ada yang permukiman, terus berubah dimanfaatkan menjadi bandara, terus ada yang tadinya permukiman terus berubah jadi hutan mangrove kayak gitu, terus tadinya permukiman jadi pertanian, lahan pertanian, sawah, tambak kayak gitu.
gitu. Terus yang tadinya sawah bisa jadi lahan pertanian dan masih banyak lagi. Ini juga ada yang tadinya tambak jadi hutan mangrove dan permukiman, terus jadi tempat atau lokasi pertanian, sawah, tambak, dan masih banyak lagi. Jadi dari sini dapat kita lihat perubahan yang terjadi dari tahun 2009 hingga tahun 2019 tuh apa aja kan gitu. Nah, analisis perubahan lahan ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, terutama dalam pengambilan sebuah kebijakan gitu. Sehingga data dari SIG ini sangat diperlukan sekali, terutama bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan perubahan lahan. Dari situ dapat dianalisis, misalnya tadinya itu apa menjadi apa, dapat dianalisis dampak-dampak yang kemungkinan akan muncul, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif yang timbul akibat adanya perubahan lahan. Oke, kayak gitu teman-teman. Kalau udah kita close aja ini tabelnya. Udah, selanjutnya kita klik kanan lagi di save file tadi, terus kita pilih property. Tunggu dulu prosesnya. Nah, kalau udah kita ulang lagi, ini tetap perubahan lahan. Kalau udah, kita klik add all values, terus kita klik OK. Nanti udah muncul lagi ya tandanya. Tadi kan kita udah perkecil namanya atau persingkat namanya di sini. Jadi untuk biar kepasang lagi, kita ulang lagi kayak tadi, klik kanan properties, terus kita kita add all values lagi gitu, supaya yang udah kita edit tuh bisa tampil di sini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini keterangannya, perubahan penggunaan lahan dari tahun 2009 sampai tahun 2019 tuh perubahan lahannya kayak gini di daerah DKI Jakarta. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bisa bikin petanya dari hasil overlay atau tumpang tindih peta ini dengan cara melakukan layouting. Nah, cara melakukan layoutingnya itu sama persis dengan pertemuan sebelumnya, teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai proses layoutingnya. Nah, jadi ini adalah hasil peta overlay yang tadi sudah kita layouting. Nah, dapat dilihat di legenda, ini adalah keterangan perubahan penggunaan lahan dari tahun 2009 dan 2019 di DKI Jakarta.
Oke, gitu aja video tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video tutorial yang lainnya. Oke, sekian. See you.